PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Suruh si Bibi Emban menyiapkan minuman. Menyiapkan minum? Ya. Untuk siapa? Tentu saja untuk Raden Bentar. Bukankah dia tamu kita malam ini? Rasanya hati saya tidak sampai untuk menjamu orang yang telah menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Kata-katamu sangat menyayat hati, Kakang Bo. Saya yang selama ini selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain, apalagi membuat penderitaan bagi umat manusia, tiba-tiba dikatakan seperti itu. Kata-katamu justru yang membuat hatiku menderita. Dinda Dewi, aku mengerti. Kau tentu curiga kepada Raden Bentar ini. Tapi walaupun bagaimana, beliau adalah bekas atasanku, junjunganku. Apapun adanya adalah suatu kenyataan. Saat ini nampaknya sedang letih, disertai oleh pikiran yang kusut. Nah, bagaimanapun nanti bukti akhir dari pembicaraan ini, kita wajib menjamu beliau, meski sekedar pelepas dahaga. Aku hargai kebaikanmu, Rakrian Mantri. Ternyata kau masih punya rasa kemanusiaan. Tapi kebetulan aku sama sekali tidak haus dan tidak lapar. Jadi tangguhkanlah semua perjamuan. Sekarang, marilah kita tuntaskan masalah ini. Setelah itu, aku akan memutuskan apakah aku akan menerima perjamuan atau tidak. Baiklah, Raden. Ketika Raden pulang, kami semua merasa gembira. Pulang dari mana? Ya, dari Tibet. Kapan itu? 1 tahun setelah Raden pergi ke Tibet. 1 tahun? Benar. Kami sangat gembira. Sebab biasanya kalau berguru, apalagi di negeri orang, tentunya akan makan waktu yang lama, bertahun-tahun. Tapi ternyata hanya 1 tahun Raden sudah kembali. Gila. Padahal di Tibet aku 2 tahun. Jadi siapa yang pulang itu? Ya, Raden sendiri. Tidak salah? Meskipun saya sudah cukup tua, tapi rasanya pandangan mata saya masih baik, Raden. Ya, terus? Raden pulang dengan wajah yang cerah, membawa oleh-oleh banyak sekali. Kami semua dibagi. Ibunda Raden, Gusti Permaisuri Dewi Pramita amat bersuka cita. Raden cepat pulang. Dan Raden pun mulai memegang jabatan Raden kembali sebagai Adipati Kepala Kadipaten Jamparing ini. Dan itulah awal mulanya. Awal mula apa? Awal mula kehancuran Raden. Kehancuranku? Ya, sepak terjang Raden jauh dari bijaksana. Bahkan bertolak belakang. Tindakan dan pikiran Raden menyimpang jauh dari tabiat seorang adipati yang patut dijadikan panutan. Misalnya? Semuanya. Semuanya? Ya, Raden sama sekali tidak bisa bekerja. Bahkan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan sebagai seorang adipati. Bertindak awur-awuran, mempergunakan uang kas kadipaten semau-maunya, tanpa perhitungan yang jauh dari cermat. Ya, melakukan pemborosan besar-besaran, pesta pora, foya-foya, dan sebagainya. Amit Tohut. Terutama yang paling memalukan, penjudian merajalela.
dibarengi oleh perbuatan maksiat. Judi? Maksiat? Raden sendiri yang menjadi biang perjudian dan kemaksiatan. Sinting. Kadipaten Jamparing ini menjadi morat-marit. Rakyat jadi malas bekerja. Yang biasanya rajin ke sawah menjadi rajin berjudi. Demam judi dan minum-minum sampai mabuk. Merajalela. Dan yang paling menusuk hati saya, rumah leluhur yang selalu dihormati dijadikan ajang maksiat. Omito. Akhirnya Adinda Raden sendiri habis kesabarannya. Rayi Mas Prabu Wanapati? Iya, beliau mengirimkan pasukan keraton untuk menangkap Raden. Pantas. Aku dikejar-kejar pasukan keraton Madangkara. Tapi ya, Raden berhasil melarikan diri, tidak pernah tertangkap sekali jua, sampai malam ini muncul di sini, di rumah saya. Pintar juga orang itu. Sampai tidak pernah tertangkap. Apa maksud Raden dengan mengatakan orang itu? Orang yang mencemarkan namaku dengan mengaku-ngaku Bentar. Bukankah itu Raden sendiri? Apakah dia serupa benar denganku? Tentu saja. Sebab dia itu Raden sendiri. Seluruhnya? Tanpa kecuali. Percuma kau menjadi seorang Madangkara. Maksud Raden? Seorang Madangkara sejati masih bisa terkecoh. Sungguh memalukan. Lebih baik kau kembali menjadi orang biasa. Sebab tidak pantas menjadi seorang calon adipati. Ya, aku jadi menyesal. Dulu aku mengangkat kau sebagai wakil adipati. Orang pertama kepercayaan. Raden, jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau saja sedang tidak ada masalah yang sangat berat seperti ini, mulutmu sudah aku robek. Sebab perkataanmu merendahkan nama baik Raden Bentar, putra kesayangan mendiang Brahma Kumbara. Itulah ucapan yang sejati. Apa maksudmu? Sudah lama sekali saya tidak mendengar Raden mengucapkan kata-kata yang melambangkan keturunan putra Madangkara sejati. Cukup, Rakrian Mantri. Meskipun aku tahu di hatimu mulai timbul keraguan-raguan bahwa orang yang selama ini mengaku-ngaku bernama Bentar adalah Bentar yang palsu, dan aku adalah Bentar yang asli. Tapi aku tidak akan minta kau untuk mengakui kekeliruanmu. Sebab aku tidak mau merengek-rengek sambil memaksa bahwa akulah Bentar yang asli. Ya. Jadi biarlah semuanya berjalan menurut apa adanya. Supaya bukan hanya kau yang sudah terkecoh, tapi semua orang bangsa Madangkara akan menyadari kekeliruannya. Sehingga di akhir zaman, semua akan berkata, Bentar adalah tetap sebagai putra Madangkara yang sejati. Bagaimana, Kanda? Dinda. Kemana? Sudah pergi? Sudah. Dia pergi dengan tenang. Berjalan turun ke halaman. Lalu hilang di balik kegelapan malam. Entah Anda kemana. Mungkin akan mencari kebenaran. Lalu, bagaimana hasilnya? Hasilnya apa? Hasil pembicaraanmu dengan Raden Bentar tadi itu? Setelah mendengar penjelasanku, dia tidak nampak marah, kecewa, ataupun sedih. Tetap nampak tenang, persis dengan sikap Raden Bentar seperti dulu. Tenang dan tidak mudah gugup, apalagi terbawa hawa nafsu amarah. Dia berkata apa saja? Tidak merengek-rengek dan tidak memaksakan kehendak dengan menyebutkan dirinya sebagai Raden Bentar yang asli. Dia hanya berkata, biarlah semuanya berjalan apa adanya. Sebab nanti juga semuanya akan tahu siapa Raden Bentar yang sejati. Ya, aku jadi semakin yakin bahwa Raden Bentar yang menjadi biang onar di Kadipaten Jamparing ini adalah Raden Bentar yang palsu. Dan yang tadi datang ke sini, dialah Raden Bentar yang asli.
Jangan gegabah menentukan pilihan. Nanti malah kau yang kena getahnya. Ya, terserah kau mau berkata apa. Tapi aku yakin dialah Raden Bentar yang asli. Lalu kalau sudah yakin seperti itu, apa yang akan kau perbuat? Aku akan pergi ke keraton, melaporkan semuanya. Jangan suka menambah pekerjaan, Kanda. Keadaan Kadipaten Jamparing yang porak-poranda akibat ulah Raden Bentar ini sudah cukup membuat kau pusing 7 keliling. Jadi janganlah ditambah lagi dengan persoalan baru yang semakin gawat. Kita orang kecil. Jadi biarlah semua perkara ini diselesaikan oleh orang-orang dari keraton. Lagi pula Prabu Wanapati sudah turun tangan. Nah, buat apa kita bersusah payah lagi? Loh, kau ini bagaimana, Dinda? Kita ini bukan orang kecil. Aku seorang adipati. Sebagai seorang adipati, sudah sewajibnya aku turut serta meringankan beban Prabu Wanapati raja kita. Sebagai hamba raja, aku tidak boleh tinggal diam, ongkang-ongkang kaki. Tapi sebaliknya, harus giat dan rajin melibatkan diri di dalam perkara ini, supaya dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan begitu, keadaan akan cepat pula menjadi baik. Ya, itu semua terserah Kanda. Saya hanya bisa menyarankan agar tetap berlaku hati-hati. Sebab perkara ini adalah perkara yang paling besar, karena menyangkut nama baik keluarga raja di Raja Madangkara. Iya. Kak Garnis? Oh, Rai Paksi. Kak Garnis sedang apa? Siang hari begini berada di serambi belakang pendopo Madya. Kak Garnis sedang bersedih hati rupanya. Bagaimana tidak sedih, Rai Paksi? Keadaan Ibunda Pramita semakin mencemaskan. Sekarang sudah tidak mau makan sama sekali. Semakin sering duduk termenung. Aku takut kalau jatuh sakit, sebab usia Ibunda sudah lanjut. Iya. Ibunda Pramita terlalu memikirkan Kakang Bentar. Bukan hanya memikirkan, tapi sepak terjang Rai Bentar telah melukai hati Ibunda. Wajah Ibunda seakan-akan dicoreng arang. Ibunda tidak kuat menahan rasa malu yang amat sangat. Kita cari lagi yuk. Mencari Bentar? Iya. Ibunda tidak mengizinkan. Kenapa? Tentu beliau mencemaskan bahwa kita akan bertarung dengan saudara sendiri. Kita kan hanya mau menyadarkan saja, bukan mau menempur. Kalau Bentar adikku yang dulu, mungkin bisa diajak berbicara baik-baik, bertukar pikiran. Tapi kau tahu sendiri, Bentar sudah berubah sama sekali. Iya. Dia seolah-olah sudah menjadi seorang tokoh dari golongan hitam. Jadi sulit sekali bagi kita untuk mengambil sikap yang mana. Jangan-jangan baru saja kita nongol, sudah langsung digempur oleh dia. Nah, mana bisa aku bertempur dengan adikku sendiri? Lebih baik aku mengalah daripada harus melukai Bentar. Ingat pengalaman tempo hari, Rai. Waktu kita menghadang Bentar di tepi sungai Citatih. Iya. Kakang Bentar sudah hilang pikirannya yang sehat. Aku langsung diserang habis-habisan. Aku jadi gelagapan tidak karuan. Kalau Kak Garnis tidak melerai, mungkin aku sudah roboh, mandi darah digempur oleh pedangnya. Begitu pula aku, bukan? Ketika aku melerai, dia langsung menyerang aku pula. Ya, terpaksa kita mundur. Dan sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi. Sinting. Pasukan keraton itu apa-apaan? Di siang bolong begini bikin ribut. Di dalam lingkungan keraton rame-rame menunggang kuda berlari kencang sambil berteriak-teriak. Tidak tahu aturan. Jangan dimarahi, Rai Paksi. Sebab nampaknya ada sesuatu yang penting. Tapi suara mereka membuat kegaduhan, Kak Garnis. Mereka tidak melihat kita berada di sini. Kalau melihat, tentu mereka tidak akan ribut begitu. Lebih baik Punggawa kepala regu pasukan berkuda itu dipanggil. Iya. Hai, Punggawa! Oh, Raden Paksi. Sini. Daulat, Raden. Daulat, Raden. Dan Ayu Garnis. Ada apa kau ini? Kau dan anak buahmu siang-siang begini bikin gaduh. Ampun, Raden.
Hamba tergesa-gesa. Keadaan gawat. Hamba hendak menghadap kepada Panglima Kumala. Ada apa? Raden Bentar muncul lagi. Muncul lagi? Betul. Betul, Raden. 3 kali. 3 kali? Pertama di Kampung Cadas. Bertempur dengan satu regu jalan kaki. 3 hari kemudian muncul di tapal batas hendak masuk ke dalam ibu kota. Bertempur dengan pasukan saya. Yang ketiga muncul di Kadipaten Jamparing. Bertempur dengan pasukan Kadipaten Jamparing. Kau benar. Semua ini harus kau laporkan kepada Panglima Kumala. Tapi kau juga tahu bahwa kamilah yang paling berkepentingan dalam hal ini. Tentu Den Ayu. Sebab Den Ayu adalah Kakanda Dewi Raden Bentar. Dan Raden Paksi adinda Mas Raden Bentar. Oleh karena itu, kami ingin sekali mendengar laporan darimu dengan terperinci. Daulat Den Ayu. Ayo, kita sama-sama menemui Panglima Kumala. Daulat Den Ayu. Di mana persisnya terjadi pertarungan itu? Di tapal batas ibu kota bagian tenggara, dekat desa Cimalaya, Panglima. Berapa kekuatan pasukanmu? 1.000, Panglima. Dan kekuatan pasukan Raden Bentar? Sendiri, Panglima. Sendiri? Betul, Panglima. Berapa lama terjadinya pertarungan itu? Dan hasilnya bagaimana? Berapa orang anak buahmu yang tewas dan yang luka? Dan bagaimana dengan Raden Bentar sendiri? Apakah dia terluka? Tidak sempat terjadi, Panglima. Tidak sempat terjadi? Maksudmu bagaimana? Dia tidak mau bertarung dengan kami. Langsung berbalik dan melarikan diri. Aneh. Sedangkan dulu bukannya menghindar, bahkan dia duluan yang menyerang kita. Tapi sekarang kenapa langsung menghindar? Apakah ada sesuatu perubahan pada dirinya? Tapi di Kadipaten Jamparing, dia melakukan perlawanan, Panglima. Kalau begitu, kau mengejarnya sampai ke Kadipaten Jamparing? Betul, Panglima. Dari mana kau tahu Raden Bentar melarikan diri menuju ke Kadipaten Jamparing? Sebab sambil berlari, dia berteriak bahwa dia akan ke Kadipaten Jamparing. Alasannya mau mencari kejelasan. Dan di Kadipaten Jamparing itulah Raden Bentar melakukan perlawanan? Betul, Panglima. Di mana? Di rumah leluhur. Rumah leluhur? Betul, Den Ayu, Raden. Tapi tetap berjauhan. Maksud saya, Raden Bentar tetap berada di atap genteng. Kami di bawah. Dan sebelum kami sempat berbuat banyak, kami sudah berantakan. Berantakan? Raden Bentar mengeluarkan sebuah ilmu yang aneh. Dia bisa menciptakan hujan, tapi bukan hujan biasa. Bukan hujan biasa? Artinya, bukan hujan air yang biasa kita lihat, tapi hujan benda cair. Hujan benda cair bagaimana? Ngomong yang jelas, Punggawa. Raden Paksi. Dari angkasa turun benda-benda kecil yang keras, lebat sekali. Warnanya putih dan berkilat-kilat, mirip dengan kapas, tapi lebih mirip dengan kaca. Keras, kapas, kaca. Tapi ketika jatuh ke tanah, mencair, meleleh menjadi air. Salju. Salju? Ya, mendiang Ayahanda Brahma pernah bercerita padaku. Ketika bertarung dengan biksu Kampala dari Tibet, beliau digempur oleh badai salju. Bentuknya dan warnanya sama persis seperti yang kau ceritakan tadi. Wah, bila demikian, dari mana Raden Bentar bisa memiliki ilmu yang hanya bisa dikuasai oleh orang-orang Tibet? Itu artinya Bentar yang bertarung dengan kamu adalah Bentar yang asli. Yang asli? Iya. Coba kau pikir, siapa yang pernah berguru ke negeri Tibet kalau bukan Kakang Mas Bentar? Jadi? Rai Paksi, persoalan itu kita tunda dulu. Sekarang, ceritakan terus. Setelah bertempur itu, terus bagaimana? Waktu itu yang bertempur dengan Raden Bentar, gabungan tidak satuan pasukan. Pasukan hamba, pasukan jalan kaki, dan pasukan Kadipaten Jamparing. Ya, lalu? Karena kami tidak tahan terhadap gempuran hawa dingin yang amat sangat, kami mundur mencari tempat yang hangat, dan kami kehilangan jejak sampai sekarang. Bagaimana menurut pendapatmu, Panglima Kumala? Saya tidak berani gegabah bertindak dalam hal ini. Berilah saya berpikir barang 2 atau 3 hari. Ya, baik.
Ayo kita cari Kak Garnis. Aku yakin dia Kakang Mas Bentar yang asli. Jangan terburu nafsu, Rai Paksi. Lalu, Untuk menentukan yang asli dan bukan, kita harus berlaku cermat dan teliti. Sebab, ya, bisa saja terjadi begini. Bentar kembali lagi ke Tibet untuk memperdalam ilmunya sampai dia menguasai ilmu salju. kembali lagi ke Tibet. Coba diingat-ingat. Berapa lama jangka waktu dari kita bentrok dengan Rai Bentar sampai dia menghilang, kemudian sampai sekarang dia muncul lagi? Sekitar 1 tahun. Nah, waktu 1 tahun sudah cukup bagi dia untuk bisa menguasai ilmu salju. Maksudku, selama dia menghilang, dia pergi ke Tibet. Sebab 2 tahun yang lalu ketika Bentar pulang dari Tibet, ternyata ilmunya belum mencapai tingkat apa-apa yang diharapkannya. Lantas dia balik lagi, belajar lagi selama 1 tahun, kemudian balik lagi ke sini dengan membawa ilmu salju yang dahsyat. Kalau jahat benar Biksu Kampala itu, dia menurunkan ilmu untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin Biksu Kampala tidak tahu. Dia sama sekali tidak mengetahui sepak terjang Bentar di sini. Sebab kalau dia tahu, tidak mungkin dia akan menurunkan ilmu-ilmunya yang hebat. Iya, Biksu Kampala adalah seorang tokoh yang sangat baik. Tidak mungkin dan sangat mustahil kalau dia memberi restu kepada perbuatan yang jahat. Ya, itulah. Makanya semua ini masih kabur bagi kita. Tapi tabiatnya jadi berubah, Kak Garnis. Berubah bagaimana, Rai Paksi? Dia tidak mau bentrok langsung dengan pasukan Madangkara. Dia selalu menghindar. Bahkan kata Punggawa itu, 3 kali bertarung, Bentar selalu berusaha untuk tidak melukai pasukan, meski seorang pun. Luka yang paling kecil sekalipun selalu dihindarkannya. Nah, itu kan berbeda dengan Bentar yang dulu. Bentar yang dulu kejam sekali, membunuh orang seenaknya saja. Itu pun jangan membuat kita cepat-cepat menjatuhkan penilaian. Sebab untuk mencapai suatu keinginan, orang bisa menempuh jalan dengan segala cara. Dari cara yang terkasar sampai cara yang terhalus. Susah kalau begitu. Tapi terus terang, aku pun sama dengan kamu, Rai Paksi. Mendengar Bentar muncul kembali, membuat semangatku bangkit kembali untuk menjumpai dia. Nah, tunggu apa lagi, Kak? Ayo kita segera berangkat. Meski bagaimana, kita harus pamitan dulu kepada Ibunda. Jangan, Kak Garnis. Loh, kok jangan? Ibu Pramita pasti tidak akan memberi izin. Belum tentu, Rai. Sebab sekarang masalahnya jadi agak lain. Berbeda dengan yang dulu-dulu. Jadi, pasti beliau akan melakukan pertimbangan. Iya, baiklah. Sekarang begini. 10 orang naik ke atas pohon. 1 pohon, 1 orang. Baik. Kalian berlaku sebagai musuh yang mengintai dari atas pohon. Siap untuk menyerang musuh yang berada di bawah. Baik. Dan kau Dewi Rara? Iya, Paman. Kau serang semua musuh yang berada di atas pohon itu. Semuanya. Baik, Paman. Dan kalian sisanya menyerang Dewi Rara Amiyati di bawah. Jadi, ketika pertarungan sedang berlangsung, 10 orang yang bertengger di atas pohon membokong Dewi Rara dengan melontarkan pisau-pisau kecil. Paham? Paham. Lakukan. Bagaimana, Paman Soma? Bagus. Kau sudah melakukan jurus kelelawar dengan baik. Sehingga kau bisa menjatuhkan semua musuh yang bertengger di atas pohon. Tapi masih saja penyakit lamamu kambuh. Lamban? Ya, kau terlambat. Jurus kelelawar memang sangat ampuh untuk merontokkan musuh yang bertengger di atas pohon. Dan kau sudah melakukan dengan baik. Kau berubah seperti seekor kelelawar yang menyambar-nyambar mangsanya, menerjang buah-buahan yang matang yang bergelantungan di atas pohon. Tapi karena kau melakukan dengan lambat, maka buah-buahan itu tidak kena dengan telap. Memang semuanya jatuh ke tanah karena buah-buahan itu dalam keadaan diam. Tapi kau harus ingat, Dewi Rara, musuh-musuh yang bergelantungan di atas pohon itu bukan buah-buahan yang matang, yang diam, tapi mereka semuanya melakukan perlawanan. Iya, Paman.
Waktu kau bertarung di bawah, menghadapi 5 orang lawan, kau bertarung sangat baik. Dan ketika 5 orang lawanmu serentak mundur, maksud mereka untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya yang berada di atas pohon untuk menyerangmu dengan gemburan-gemburan pisau, kau berhasil merontokkan semua pisau dengan memutar-mutarkan pedangmu. Lalu kau berkelebat, melompat ke atas pohon untuk menggembur para pembokong. Tapi dari tahap demi tahap itu, nampak jelas kau sangat lamban melakukannya. Iya, Paman. Dan itu sangat berbahaya, Dewi Rara. Sebab dalam sebuah pertarungan yang penting, terlambat satu kejap saja akan berakibat malapetaka bagi dirimu. Jiwamu bisa melayang. Iya, Paman. Ya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Sebab semuanya itu sudah merupakan pembawaanmu. Kau dibesarkan di dalam lingkungan keraton dengan peraturan adat dan tata cara yang ketat, membuat segala gerak-gerikmu lamban, kurang gesit dan tangkas. Maklum, kau Sekar Kedaton, kembang keraton Madangkara. Julukan itu hendaknya dibuang jauh-jauh. Paman, sebab sekarang saya bukan kembang keraton lagi, tapi kembang Gunung Wangsit. Ya, kalau kau memang sudah ikhlas melepaskan gelarmu kembang keraton Madangkara, maka kau pun harus rela melenyapkan kebiasaanmu yang serba lambat. Sedikit demi sedikit, kau harus membiasakan diri dalam gerak-gerik yang tangkas, gesit, dan lugas. Ya, Paman. Sampurasun. Bentar. Saya datang ke Padepokan Gunung Wangsit ini dengan hati yang gembira. Sebab lama sekali saya tidak berkunjung ke sini. Akan tetapi, dari sikap saudara-saudara sekalian dan sikap Paman Soma yang tegang, juga sikap Dewi Rara Amiati yang pucat dan gemetar, maka saya dapat menangkap sesuatu yang di luar kewajaran. Raden Bentar, masihkah Raden punya muka untuk menginjakan Padepokan Gunung Wangsit ini? Hebat benar orang itu yang menyamar menjadi diriku. Sehingga Paman Soma, seorang tokoh yang terkemuka, guru besar Padepokan Gunung Wangsit, bisa terkecoh. Apa maksudmu, Raden? Tidakkah Paman dapat membedakan orang satu dengan lainnya? Pergunakanlah akal sehat, Paman. Jangan lihat saya dengan mata biasa, tapi lihatlah saya dengan mata batin serta naluri yang paling halus. Siapakah saya ini sebenarnya? Raden jangan menggurui saya. Untuk apa saya menggurui seorang guru? Perbuatan Raden terlalu menyakitkan hati. Apakah Paman pikir hati saya tidak tersayat pedih seperti diiris-iris sembilu? Saya kira kepedihan hati saya jauh berlipat ganda dari kepedihan hati Paman. Raden pandai bicara dan semua orang mengakuinya. Tapi sekarang semuanya sudah tidak berguna. Sebab apa yang selama ini Raden ucapkan, gembar-gembor tentang kebajikan, bertolak belakang dengan perbuatan Raden sendiri. Keadaan sudah terlalu parah. Rasanya sulit bagiku untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Saya sebagai seorang rakyat Madangkara seharusnya menunjukkan bakti saya terhadap raja, yaitu dengan menangkap Raden dan menyerahkannya kepada Prabu Wanapati. Tapi terus terang, aku tidak sampai hati. Ya, kita pernah punya hubungan batin yang amat dalam. Hal itulah yang membuat saya untuk berlepas tangan. Silakan Raden untuk segera angkat kaki, meninggalkan Padepokan Gunung Wangsit ini. Iya, saya mengerti betapa jijiknya Paman melihat saya, sehingga merasa tidak perlu untuk bertanya apa maksud saya datang ke Padepokan Gunung Wangsit ini. Seperti yang saya katakan tadi, bukan? Bahwa kita pernah punya hubungan batin yang amat dalam. Benar. Tapi selain itu, ada tujuan saya lainnya, yaitu ingin mengetahui sikap Dewi Rara Amiati terhadap saya. Raden sudah melihatnya sendiri, bukan? Iya, saya sudah melihatnya. Dan sikapnya sama dengan orang-orang lainnya, benci dan jijik kepada saya. Tapi di balik sikapnya itu, tersirat sesuatu yang agak lain dari yang lainnya, yaitu sebuah kebimbangan. Dewi Rara, mengapa kau diam saja?
Tidakkah kau ingin berkata sepatah atau dua patah kepadaku? Raden Bentar, Dewi Rara Amiati sudah menjadi murid saya dengan resmi. Jadi saya berhak untuk mengendalikannya, sekaligus mengatur perilakunya. Iya. Baiklah, Paman Soma. Saya akan segera pergi. Meskipun hati saya berduka, tapi kunjungan saya ini sangat berarti bagi saya. Sebab saya menjumpai kebimbangan di dalam diri Dewi Rara. Dan itu tidak saya jumpai pada siapapun juga. Selamat tinggal semuanya. Raden Bentar. Paman. Oh, kau Dewi Rara Amiati? Kesinilah, duduklah di sini. Iya, Paman. Aku sengaja memanggilmu, sebab sejak kemarin, ketika Bentar datang ke sini, kau jadi banyak melamun. Nah, apakah kedatangan Bentar itu membuat hatimu menjadi resah? Tidak, Paman. Berlakulah seperti biasanya. Kau seorang murid yang baik, selalu jujur dan berkata terus terang, apa adanya. Dan sikap yang seperti itu harus kau pertahankan terus, termasuk kegundahanmu terhadap Bentar. Saya kasihan kepadanya, Paman. Ya, aku mengerti. Sebab antara kau dengan Bentar pernah punya hubungan tertentu yang mungkin akan sangat mengesankan bagi anak-anak muda seperti kamu. Coba katakan, mengapa kau merasa kasihan? Dia dikejar-kejar pasukan keraton, sehingga hidupnya terlunta-lunta. Ya, memang itu wajar. Sebab Raden Bentar seorang bangsawan terkemuka yang biasa hidup enak di lingkungan keraton. Sekarang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hidup dalam ancaman yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwanya. Memang patut dikasihani. Iya, Paman. Nah, syarat dan tugas seorang pendekar di dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran cukup banyak. Nah, coba kau sebutkan yang ada hubungannya dengan perkara yang menyangkut Bentar. Harus berani mengorbankan kepentingan pribadi demi terwujudnya kepentingan orang banyak. Nah, sudah jelas bukan? Bentar hanya satu orang. Sedangkan rakyat Madangkara berlaksa-laksa